gösteremez. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın Netanyahu denilen Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak umat Islam di seluruh dunia untuk mengambil keputusan bersama guna menentang Israel. Pasalnya, ia menilai negara Yahudi tersebut merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia. Hal itu disampaikan Erdogan dalam pidatonya di depan parlemen pada Rabu 29 Mei kemarin. Menurutnya, tidak ada negara yang aman selama Israel masih melanggar hukum internasional. Erdogan sebelumnya terang-terangan menuduh Zionis sebagai pelaku genosida di Gaza. Dalam pidatonya, ia juga mengecam Amerika Serikat yang seolah diam melihat kebrutalan Israel. Pernyataan Erdogan muncul beberapa hari setelah pasukan Israel mengebom sebuah kamp pengungsi di kota Rafah, Gaza Selatan yang menewaskan lebih dari 50 orang. Serangan udara tersebut dilakukan kurang dari seminggu setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer di Rafah. Meski mendapat kecaman dari internasional, Perdana Menteri Netanyahu menggambarkan peristiwa itu sebagai kesalahan tragis. bir inanç ne kadar sapkın olursa olsun hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları! İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz. Hastane, okul, cami vurdular, sustunuz. Yardım konvoyu vurdular, sustunuz. Gazeteci, doktor, yardım görevlisi vurdular, sustunuz. Hastane bahçelerinden toplu mezarlar çıktı, tepki göstermediniz. Hamas diyerek İsrail'e açık açık destek verdiniz. Kardeşlerim, Gazze'de sadece insanlık ölmüyor. Gazze'de sadece masum yavrular, bebekler ölmüyor. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menyesalkan sikap negara-negara Arab terkait konflik di Gaza. Menurut Al-Houthi, rezim Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat berupaya mengaburkan kejahatan Israel dalam kurikulum pendidikan, media, dan platform lainnya. Dilansir Al-Mayadin, pemimpin Ansarullah Yaman menyinggung pembantaian di Rafah yang menewaskan lebih dari 50 pengungsi. Menurutnya, seluruh dunia sudah tahu bahwa Israel sengaja melakukan aksi keji tersebut. Namun, negara-negara Arab dinilai tak peduli karena hanya mengecam dan mengutuk tanpa ada tindakan nyata. Al-Houthi menjelaskan daerah yang menjadi sasaran pengeboman sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman oleh Israel. Namun faktanya, para pengungsi dijatuhi bom buatan Amerika saat mereka tidur. Mirisnya, sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Arab Saudi, Yordania, Qatar hingga Mesir telah mengutuk keras tindakan Israel terhadap pengungsi. Namun, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersikeras, apa yang terjadi di Rafah merupakan kesalahan tragis. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan... Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Amerika Serikat dalam pidatonya di parlemen Rabu kemarin. Menurutnya, Washington seolah diam ketika melihat kejahatan Israel di Gaza. Meski sama-sama bergabung NATO, Erdogan tak segan untuk mengecam sekutunya sendiri. Ia menegaskan bahwa Amerika juga terlibat dalam kejahatan di Gaza karena mendukung Israel. Dalam pidatonya, Erdogan mengajak seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk mengambil keputusan bersama guna menentang Israel. Pasalnya, ia menilai negara Yahudi tersebut merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia. Pernyataan Erdogan muncul beberapa hari setelah pasukan Israel mengebom sebuah kamp pengungsi di kota Rafah, Gaza Selatan yang menewaskan lebih dari 50 orang.
Serangan udara tersebut dilakukan kurang dari seminggu setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer di Rafah. Meski mendapat kecaman dari internasional, Perdana Menteri Netanyahu menggambarkan peristiwa itu sebagai kesalahan tragis. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları! İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Operasi yang diluncurkan militan Houthi Yaman di Laut Merah berdampak besar bagi ekonomi Israel. CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Kolper, mengakui aktivitas perdagangan sepi hingga membuat pendapatan anjlok. Dikutip dari Jerusalem Post, Kolper menjelaskan kapal-kapal dari Asia yang menuju pelabuhan Israel harus mengubah rute melewati sekitar Afrika. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan Houthi di lepas pantai Yaman. Akibatnya, waktu pengiriman barang dan biaya kargo juga bertambah. Goldberg pun mendesak Amerika Serikat agar terus memerangi Houthi di Laut Merah. Jika tidak, dikhawatirkan ekonomi Israel akan memburuk karena sepinya pelabuhan. Mengutip laporan resmi Houthi, jumlah kapal yang diserang sejak November tahun lalu mencapai 129 unit. Houthi berdalih kapal yang menjadi target adalah yang berhubungan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Militer Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan di Provinsi Hodeidah, Yaman pada Jumat dini hari. Serangan ini menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai 35 orang lainnya. Televisi Al-Masirah milik kelompok Houthi melaporkan bom Amerika menargetkan gedung radio di dua lokasi. Pertama di distrik Al-Hawq Hodeidah dan kedua di Pelabuhan Salif. Dilansir Al-Arabiya, Amerika dan Inggris telah mengakui serangan tersebut yang dimulai sejak Kamis malam. Keduanya berdalih menargetkan fasilitas Houthi untuk mencegah militan Yaman beraksi di Laut Merah. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut pasukan gabungan telah berhasil mengebom 13 sasaran di Yaman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan operasi gabungan tersebut menargetkan 3 lokasi di kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah. Lokasi tersebut diyakini menampung drone dan senjata permukaan ke udara milik Houthi. Sebelumnya, Houthi meluncurkan operasi di Laut Merah tak lama setelah Perang Gaza dimulai. Operasi ini menargetkan kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel, termasuk milik Amerika dan Inggris. Namun, tindakan Houthi dianggap mengganggu perdagangan maritim, hingga akhirnya muncul serangan balasan. Di tengah memanasnya Perang Gaza, hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat justru semakin erat. Negara ini terlibat dalam latihan Indigo Defender 24 bersama Angkatan Laut Negeri Paman Sam. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan bahwa latihan tersebut digelar awal bulan Mei. Sejumlah kapal perang dan pasukan Angkatan Laut dikerahkan untuk menunjukkan kemampuannya. CENTCOM menyebut latihan Indigo Defender rutin digelar setiap tahun. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap infrastruktur maritim hingga perlindungan pasukan anti-terorisme. Sementara itu, situasi di Timur Tengah masih memanas akibat perang Israel dan Hamas. Bahkan kondisi memprihatinkan kini terjadi di Rafah, di mana lebih dari 50 pengungsi tewas dijatuhi bom. Arab Saudi, Yordania, Qatar hingga Mesir telah mengutuk keras tindakan Israel terhadap pengungsi. Namun, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersikeras, apa yang terjadi di Rafah merupakan kesalahan tragis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.